Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Guduswaloji. Sudah lama kita tidak berjumpa. Mungkin di tahun 2023 ini kita akan coba untuk lebih intens. Untuk sekarang kita akan membahas tentang CSS. Nah, untuk CSS ini kita coba buka dulu slide-nya. Oke, kita buka dulu di sini. Oke, kita kalau udah ke CSS, apa sih CSS itu? Itu adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. Gunanya untuk apa sih CSS ini? CSS ini sebenarnya gunanya untuk memperindah dari halaman website kita. Jadi dalam website kita kan akan menggunakan sebuah HTML. Nah, dari HTML itu kita melakukan sebuah style. Jadi di mana kita ingin sebuah teksnya berwarna apa, terus ukurannya seperti apa, terus posisinya di mana, dan sebagainya. Oke, kita coba lihat selanjutnya. Sebenarnya apa sih kelebihan CSS itu? CSS itu bisa digunakan untuk berbagai elemen yang dengan desain sama. Misalkan nih, kita punya H1, kita punya namanya itu adalah mungkin nanti kita akan coba sebutannya. Jadi di dalam itu ada H1, misalkan kelas, title, ID-nya itu misalkan ID-nya title text. Nah, itu nanti kita coba bahas. Jadi kita bisa dalam dalam ketiga itu kita pengen punya elemen yang ingin punya desain yang sama nih dalam H1 P-nya. Nah, itu pengen desain yang sama itu kita bisa gunakan. Nah, yang kedua, kita adalah dalam CSS ini kita boleh dibaca dan juga diubah sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita sudah membuat sebuah CSS dan kedepannya itu ada sebuah perubahan nih. Nah, kita itu mengubahnya itu lebih mudah karena kita bisa membacanya dengan oh ini berarti di sini kelasnya, dan juga nanti elemennya bisa diganti juga tergantung dari kebutuhan. Nah, jadi nanti kita akan ubah, misalkan kita pengen warnanya kita ganti deh, warnanya jangan merah kayak gini, merahnya yang lebih muda gitu kan, itu bisa diubah dengan mudah. Juga yang ketiga itu kita membuat yang pasti kita untuk membaca itu pasti akan membuat HTML yang kita buat itu lebih cantik, lebih bagus gitu kan, lebih bisa dipresentasikan. Nah, jadi lebih bisa terlihat lebih enak gitu kan. Nah, yang keempatnya itu kita dapat dalam memperlihatkan itu kita bisa menggunakan dalam berbagai layar yang berbeda. Misalkan nih kita pengen mobile itu sebenarnya jangan posisinya jangan sama kayak kita lihat di dalam laptop atau dalam komputer. Karena kita pengen kalau misalkan dilihat dari handphone, kita ingin stylenya itu berbeda gitu kan. Jadi kalau misalkan handphone kalau kayak gitu kegedean dia nggak akan kebaca, kita akan ubah nih si dalam si desainnya itu untuk mobile itu agar bisa lebih kebaca itu diubah lagi ke stylenya atau desainnya, tapi tidak akan kita tidak harus menggantikan konten kita, misalkan HTML kita tidak perlu, tapi itu juga harus bisa diatur. Misalkan kita kalau misalkan pengen mobile, ini misalkan dilihat di mobile doang, bentuknya kayak gini. Kalau misalkan di desktop ataupun di laptop ataupun juga di PC, kita akan ubah dengan desain yang berbeda gitu kan. Itu bisa kita atur juga di CSS. Nah, mungkin kan perlu kalian ketahui itu ada CSS syntax. Itu CSS syntax ada 3 jenis, tiga bentukan, maksudnya tiga hal yang perlu ada dalam CSS. Yang pertama ada selektor. Selektor itu adalah sih? Selektor itu ada HTML tag yang akan digunakan untuk membuat sebuah style. Misalkan kita ingin selektornya itu kita ingin men-select yang akan kita ubah itu adalah H1. H1 itu yang kita ubah. Nah, itu selektornya itu adalah H1. Misalkan kalau misalkan kita pengen mengubahnya adalah H2, kita untuk membaca selektornya H1, H2 seperti itu dan sebagainya.
Ini untuk tag HTML. Dan juga jenis-jenis selektor juga banyak, nanti kita coba pelajari di slide selanjutnya. Nah, properti ini apa sih? Properti inilah hal yang akan kita ubah dalam HTML tag tersebut, ataupun kelas dari apa? Kelas dari elemen tersebut. Nah, jadi yang bisa diubah kita seperti warna, ukuran, ataupun apa namanya, warna, ukuran, besar, kecil, dan juga itu sebetulnya lebih blur ataupun seperti apa, kita bisa atur. Tapi properti ini adalah kode yang sudah ada dalam CSS, jadi kita tidak bisa ngasal nih, kita pengen propertinya itu misalkan warna, enggak warna itu ada dalam kodenya tersendiri untuk CSS. Warna itu kodenya adalah color. Atau kalau misalkan kita pengen warnanya itu backgroundnya kita ingin ubah, itu namanya bukan background doang, tapi ada namanya background color, seperti itu. Dan ada sebenarnya kode-kode properti ini adalah kode-kode yang fix dari CSS-nya, jadi kita mesti tahu gitu kan, ini kita pengen ubah ini berarti propertinya apa sih namanya gitu kan. Nah, untuk value pun sebenarnya hanya ukuran saja. Misalkan dalam properti color, kita pengen properti color ini warnanya apa? Red. Jadi kita bisa tulis red, bisa juga kita bisa tulis dengan hexadesimal, ataupun bisa kita tulis dengan RGB. Itu berbeda-beda jenisnya, itu jenis value. Jadi yang bisa digunakan untuk property color itu seperti red, terus maksudnya apa nih, hexadesimal, bentuknya hexadesimal kayak gini. Jadi kita nggak bisa sekarang color hitam, nggak bisa. Itu juga ada apa? Ada kamusnya lah kesannya, ada kamusnya, jadi ada bentukannya yang udah fix kayak gitu. Tapi kita bisa ubah-ubah sesuai dengan keinginan. Jadi kalau misalkan color, nggak bisa kita isi 50 pixel, itu beda. Itu kalau itu pasti dengan untuk value yang color juga. Dan sini color saya kasih contoh itu hashtag apagar FF0000. Ini kalau dalam itunya adalah red, sebenarnya warna merah. Nah, nanti kalau hexadesimal kita akan bisa ngubah value-nya, misalkan pengen ubah warnanya itu lebih muda, lebih tua, itu bisa atau lebih sini. Jadi kalau misalkan kita red doang itu nggak bisa diubah. Misalkan red misalnya apa ya, old red, itu misalkan hitam, merah tua, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi harus ada bentuknya juga. Nah, font size juga, di sini ada font size 50 pixel. Apa ini? PX itu pixel. Jadi nanti kita mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan coba cari tahu apa sih value-value kayak seperti itu unit ya. Nah, ini adalah unit kayak gini, ada PX, ada IEM, itu kan nanti kita coba pelajari juga di sesi selanjutnya. Ini sebagai contoh untuk awal-awalannya aja ya untuk CSS. Mungkin kita selanjutnya. Oke, di sini ada bentuk-bentuk selektor. Bentuk-bentuk selektor itu ada yang maksudnya universal selector. Universal selector itu apa sih? Ini adalah keseluruhan page, di keseluruhan elemen. Jadi elemen apapun itu akan kita akan untuk menselect semua elemen yang ada dalam page. Jadi kalau misalkan kita di selektornya ini adalah red, colornya itu red, berarti semua desain, semua kayak atribut tag HTML itu akan warna merah semua, baik itu P, baik itu H1, baik itu pun apa namanya, baik itu pun P div segalanya kan, kita akan berubah semuanya. Nah, ada juga disebut dengan description selector. Nah, description selector ini apa sih? Ini adalah turunannya. Misalkan kita kan ada table. Di table kan pasti ada TR, ada TD. Nah, kita akan seperti TR, table, TR, TD, tapi yang akan diubah adalah TD-nya aja. Table dan TR-nya nggak akan diubah. Ini hanya sebagai urutan. Jadi kalau misalkan nanti kita di sini ada namanya itu
table TRTD, TDD-nya itu yang akan berubah. Ya semuanya akan berubah. Yang dengan turunan tersebut, misalkan table TRTD kan pasti kayak gitu semua kan. Untuk table itu mesti kayak gini. Jadi untuk TD sebuah TD akan berubah dengan sesuai dengan style yang dimaksud. Ada juga selanjutnya ada namanya kelas selektor. Kelas selektor apa sih? Jadi kita dalam sebuah atribut, dalam sebuah elemen atau tag, kita akan membuat sebuah kelas namanya. Nanti ada dalam sebuah atribut dalam tag ada namanya kelas, itu untuk mengubah untuk mendefinisikan untuk nama kelasnya. Jadi misalkan H1 kelasnya itu adalah kelasnya itu title. Nah, kita H1 title. Mungkin nanti kita akan coba praktekkan. Nanti namanya ID selector. ID selector itu apa sih? Selector untuk ID. Jadi untuk setiap elemen dalam HTML itu ada namanya ID. Jadi kita akan membuat sebuah atribut yang namanya ID. Dan ID ini nanti akan didefinisikan agar kita bisa ubah-ubah kelasnya. Ada juga disebut dengan child selector. Nah, child selector apa sih? Misalkan kita body P. Nah, body P ini adalah maksud child selector sama discriminant selector apa sih? Kok sama-sama aja. Nah, kalau misalkan child selector ini dia harus misalkan setelah body ada P itu baru akan berubah. Sedangkan kalau misalkan di sini adalah kalau misalkan kita nggak pakai lebih besar kayak gini, itu misalkan kita sebuah discriminant selector, misalkan body spasi P itu semua yang ada dalam body yang huruf yang elemennya P akan berubah. Sedangkan kalau child selector ini adalah yang selanjutannya, misalkan body, setelah body itu nanti dalam setelah itu adalah P. Nah itu hanya itu aja yang akan berubah. Yang misalkan ada P dalam yang lainnya pun nggak akan berubah. Jadi hanya yang beririsan langsung begitu kan. Nah untuk selanjutnya adalah atribut selector. Nah atribut selector ini misalkan kita pengen atribut yang punya atributnya tipe teks, yang input ini adalah tagnya ya, misalnya tagnya ini tipe teks ini yang diawali dengan kurung siku itu adalah selektornya. Jadi kita pengen elemen input yang tipenya teks, pengen kelasnya kayak gimana, pengen stylenya kayak gimana gitu kan. Jadi kita bisa atur juga untuk per atribut selektor itu seperti itu. Nah yang selanjutnya adalah grouping selector. Nah grouping selector itu apa sih? Jadi kita bisa ngegroup selector ngegroup semuanya. Misalkan kita ingin title kelas title ini pagar yang disebutnya ID, yang disebut ID header text ini, dan juga H1 ini kita ingin ketiga ini dengan style yang sama. Nah kita bisa gunakan kata ini, misalkan kelas title, ID header text, juga elemen H1 ini pengen kita style yang sama. Jadi kita bisa gunakan untuk seleksi. Ini tergantung yang membuatnya ya. Jadi pengennya kayak gimana sih? Pengennya ini kayak gini, gitu itu. Selanjutnya, nah apa sih? Pulsa CSS itu ada 3 jenis. Nah, ada yang namanya embedded CSS. Nah, CSS ini akan disimpan dalam page yang sama. Dalam page, misalkan nih, kita ada page namanya itu page-nya home. Page awal kan, home. Ada home ini, kita pengen si home ini punya stylenya. Nah, kita bisa gunakan embedded CSS. Jadi cuman page itu aja yang punya style seperti ini gitu kan. Nah, itu maksudnya embedded CSS. Jadinya hanya di page itu saja penyimpanannya, penulisannya di situ di page dalam page. Mungkin nanti kita coba contohkan. Nah, di sini ada namanya inline CSS. Nah, inline CSS itu apa sih? CSS kita coba lihat sini tuh. Oke, benar. Oke. Dalam tag misalkan tag P kita pengen stylenya seperti ini, yang untuk yang P yang itu kita nggak akan mengubah PP yang lain. Jadi inline selector ini terkhusus, jadinya kalau misalkan kita pengen
mengubah sebuah style dalam khusus elemen itu saja, bukan nama elemen ya, misalkan P nggak akan mengubah ke P yang lain kalau misalkan kita P yang lain, jadi cuman P yang kita definisikan saja. Oke. Selanjutnya ada external CSS. Nah, external CSS ini yang disimpan, CSS yang disimpan dalam file berbeda. Nah, kita kalau berbeda, kita pengen tahu dong yang pakai CSS ini versi yang mana. Nah, kita bisa gunakan tag link. Nah, tag link ini biasanya disimpannya di head. Oh, sorry. Ini juga untuk embedded CSS biasanya disimpan dalam tag head ya. Ini juga sama untuk external CSS, linknya itu disimpannya dalam tag head. Jadi jika pengen kita punya CSS, misalkan PSS header center misalkan kan, misalkan nama CSS nama kelas, nama filenya itu adalah header center misalkan. Nah, kita bisa gunakan misalkan yang pakai header center, yang kelasnya CSS yang di header center itu yang file mana aja sih, page mana aja sih. Nah, kita bisa definisikan langsung. Jadi kalau misalkan kita page yang lain gak ingin punya CSS tersebut, kita nggak usah definisikan external CSS. Jadi external CSS untuk jadi agar kalau misalkan nih kita punya style yang sama untuk berbagai page, kita nggak perlu menuliskan dalam embed CSS harus ada semua gitu, karena di embed CSS apalagi. Jadi kita akan bisa gunakan external CSS ini. Jadi external CSS ini dalam beda page itu akan punya CSS yang sama yang kita ingin ubah seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini sudah segini. Kita coba untuk live ya, untuk live code. Nah, sekarang kita ingin membuat screen HTML seperti biasa untuk HTML. Nah, kita bisa ada head. Ini ada body. Body. Yang kita jelaskan ya, body ini untuk ini tampilannya. Dan kita buat titelnya untuk ini. Saya titel. CSS course listen. Oke, misalkan di sini kita akan yang kita tadi coba lihat ya, ada P ya, dan nanti kita shield untuk kita bisa untuk shield selector. Sekarang ini adalah shield selector. Nanti kita akan membuat lagi sebuah div. Nah, di sini digunakan yang kita sebutkan biasanya untuk blok. Saya sekali ada P. Nah, si P ini nggak akan masuk dalam shield selector yang tadi kalau nanti kita buat. Yang P adalah nama seperti ini kita bisa bikin satu deh, satu control CSS. Reset kita simpan di dalam desktop, hanya bisa kita cari. First listen HTML, kita HTML ya, karena kita buat HTML. Oke. Oke, seperti ini. Nah, coba buat CSS. Kita akan menggunakan, untuk penulisan CSS itu ada 3 jenis ya.
Embedded CSS, ini CSS, bukan CSS. Nah, kita coba metode CSS. Nah, CSS ini pasti akan di sini. Dan untuk misalnya ada style. Terus misalkan kita pengen membuat sebuah ini untuk misalkan selektornya adalah pada PMLP, kita pengen itu bukan color red atau gitu. Font size. Nah, ini kan untuk nama apa sih, nama atributnya ya, font size. Nah, itu value-nya misalkan kita 50 pixel. Oke, kita gunakan pakai pixel aja ya. Di pixel itu kalau misalkan dalam sebuah page itu ada pixel-pixel kecil-kecil kayak gitu. Ini font size 50. Oke. Nah, jadi untuk semua P ini akan berubah menjadi red. Kita coba ya, kita lihat. Oke, kita lihat. Nah, ini P kan, ini P, ini P. Ini akan sama. Nah, kalau misalkan kita nih dalam bentukannya kita ganti yang file selector, kalau misalkan kita bikin sebuah file selector, body P coba menjadi colornya itu adalah blue. Untuk hari ini kita gunakan yang dulu. Misalkan kita proses coba menjadi 10 pixel dengan metode dikecilkan. Kita lihat, kita save, kita lihat di sini. Nah, ini akan berefek sama yang barisan secara langsung, body P. Sedangkan untuk P ini dia akan tetap menggunakan yang ini, soalnya didefinisikan untuk P adalah MC. Oke, selanjutnya kita lihat. Scan them. Scan them itu misalkan kita punya kita buat lagi yang baru deh. Sini kan pakai lagi. Scan them. Untuk deskripsi ini kita bisa melompati beberapa elemen akan dia berada dalam isinya body. Misalkan kita body langsung H1, kita buat font size-nya itu adalah bukan pixel, katakan colornya yang lebih mudah apa ya, brown mungkin. Nah, okay. Jadi di sini adalah body yang H1 semuanya akan berubah. Ini yang beririsan secara langsung juga yang di dalamnya. Lihat. Nah, contoh CSS desain saja gitu ya. Oke, selanjutnya bisa ke editors. Nah, di sini kita pun bisa membuat sebuah namanya kelas circle.
Misalkan kita buat kelas, misalkan P, kita buat kelas yang adalah subtitle ini kelas. Nah, di sini dalam CSS-nya bisa bentuk dengan bisa kita p dot subtitle aku langsung dot subtitle aja bisa. Kalau kita dot subtitle berarti dia yang semua kelasnya dot subtitle akan berubah, gitu kan? Yang kelas subtitle akan berubah. Kalau sekarang P dot subtitle hanya untuk P yang kelasnya subtitle. Jadi lebih ini lebih sedikit. Ya. Font size 30 pixel. Apa? Saya cuma font size dan color doang, soalnya yang lebih langsung kelihatan. Nanti untuk teksnya kita akan coba buat sebuah page untuk lebih bagus. Subtitle misalkan saya 830, colornya adalah pink. Jadi yang untuk subtitle kan page subtitle. Nah, untuk P ini dia nggak akan berubah. Ataupun P yang di sini nggak akan berubah. Dia hanya untuk khusus untuk P yang kelasnya subtitle. Nah, ini kelas subtitle. Nah, ini kelas selector. Nah, untuk ID di P pun dia punya ada elemen ID namanya. Ada atribut ID. Ini adalah ID. Misalkan ID-nya for elemen adalah ini ID selector. Karena kita belum punya kelas untuk ID, masih menggunakan child selector. Kenapa masih child selector masih dapat? Karena di sini adalah body yang beririsan langsung dengan P. Jadi body sama P itu beririsan langsung. Itu child selector. Bukan dapat P yang di sini karena yang lebih implisit adalah yang di sini. Jadi yang lebih implisit yang akan digunakan. Oke. Ini child selector. Oke, kita ganti ID selectornya. Adalah P dot mistake elemen kita font size adalah 10 pixel dan colornya adalah blue violet ini warna ungu. Coba lihat modelnya hanya kan berubah jadi kita definisikan. Jadi yang lebih didefinisikan lebih detail akan berubah. Nah, sini pun kita tadi juga udah belajar tentang selector, kita udah ya untuk group selector mungkin ya. Group selector bisa kita ganti kan kita sudah punya elemen masing-masing, jadi akan bertabrakan. Yang akan digunakan adalah yang lebih detail ini. Oke, sini misalkan kita kita belajar tentang yang tadi sini. Nah, ini tulisan CSS.
Itu ada urutannya. Jadi yang lebih kuat adalah inline CSS. Ini yang kita bikin dari embedded CSS ya. Karena kita akan membuat sebuah inline CSS yang kita akan gunakan di contoh ke sekarang deh. H1 yang dan yang body H1 ini kita akan ubah menjadi kayak inline CSS. Ada atribut namanya style yang sekarang font size-nya itu ini H1 itu 80 ya. Kita ubah jadi lebih kecil jadi 70 pixel. Lalu colornya itu kita misalkan ubah dari brown menjadi color menjadi ya, warna yang tadinya adalah warna coklat dan juga 80 nanti akan berubah menjadi ya contoh CSS ya. Nah, ini akan berubah menjadi yang lebih yang inline-nya. Inline yang akan lebih utama. Jadi kita jelaskan secara singkat. Inline CSS ini yang akan digunakan paling awal. Jadi misalkan kita punya kelas yang sama dari embedded CSS, itu akan kalah dengan main CSS. Jadi awalnya seperti kan kita ada external CSS itu kita ada punya H1 dengan kelas H1 dengan sekarang kita ada P dengan kelas subtitle di dalam title CSS, dia akan kalah dengan kalau kan dia ada lagi di embedded CSS itu namanya P dengan kelas subtitle, dia akan kalah sama ini dan dia akan kalah lagi, dia akan kalah itu dia akan di replace, di override sama ini. Dan kalau di CSS kita pakai lagi dalam saat ini dalam kelasnya ini kita pakai lagi inline CSS, dia akan di override menggunakan inline CSS. Seperti itu. Mungkin terima kasih untuk kedepannya kita akan coba buat sebuah page. Kita akan yang penting kita sudah punya ilmu sedikit tentang ini. Baik, saya lebih detail kita akan coba pelajari lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.